Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Ade Pratiwi, dosen tetap Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mendeskripsikan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu metrik dan vektor. Nah, metrik vektor ini merupakan mata kuliah ilmu dasar atau basic science, di mana bobotnya ada 2 SKS, kemudian dilaksanakan pada semester 2. Nah, mata kuliah ini sendiri itu memberikan bekal tentang konsep dasar dari matriks dan ruang vektor. Nah, di sini tidak hanya ruang vektor saja, tetapi juga ada operasi-operasinya. Nah, konsep dasar seperti persamaan linier atau SPL diberikan agar mahasiswa dapat membuat model dan menentukan kemungkinan solusi dari suatu sistem. Nah, aljabar linier ini juga mencakup mengenai matriks dan operasinya, kemudian ada SPL, vektor di dalam bidang dan di ruang, serta basis suatu ruang vektor. Nah, mata kuliah ini nanti bisa diterapkan untuk melakukan di bidang ilmu komputasi maupun di bidang ilmu teknik lainnya. Nah, untuk CPL yang akan diberikan yaitu mengenai memecahkan permasalahan di bidang determinan dan matriks. Kemudian ada juga mengenai menelaah dan mengaplikasikan persoalan dasar dari vektor, kemudian juga menganalisis dan menyelesaikan permasalahan aplikasi dan vektor, kemudian menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dari turunan vektor. Nah, mata kuliah ini bobot penilaiannya yaitu di mana 10% untuk presensi, kemudian 20% untuk UTS, 35% untuk UAS, kemudian 30% untuk tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, jadi teman-teman kita akan mempelajari mengenai vektor dan sifat operasinya. Yang mana sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang matriks ya. Matriks sudah, kemudian kita beranjak ke yang namanya vektor. Nah, di sini pada kesempatan kali ini nanti kita akan mempelajari lebih spesifik mengenai vektor dan sifat operasinya. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, mungkin kita alangkah lebih baiknya dan lebih berkahnya untuk kita ngaji terlebih dahulu ya bersama-sama. Oke, kita akan ngaji surat Al-Fil ya. Kita bersama-sama, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya, semoga dengan kita membaca surat Al-Fil ini, Quran surat Al-Fil, semoga kita mendapatkan keberkahan, juga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Oke, kita lanjut ya untuk materi hari ini mengenai vektor dan operasinya. Nah, di vektor dan operasinya nanti ada beberapa hal yang nanti luarannya, yaitu mengenai apa sih vektor itu, kemudian nanti geometri dari sebuah vektor itu seperti apa, serta cara mengoperasikan atau operasi-operasi dari vektor itu apa aja. Kemudian kita nanti akan membahas atau ada soal ya mengenai materi pada kesempatan kali ini. Oke, di sini saya ingin bertanya dulu deh sebelum kita ke slide yang ini. Agak spill dikit ya tadi, tapi oke lah. Jadi kita akan mempelajari mengenai vektor. Sebenarnya vektor itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu vektor itu apa? Belum tahu? Kalau misalkan jadi ini ya, mungkin saya spill dikit. Nah, nanti kan vektor itu sebenarnya nanti ada suatu besaran, di mana besaran
itu dibagi lagi nih, ada yang namanya besaran skalar dan vektor. Nah, kalau misalkan yang skalar itu merupakan besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Posisinya seperti itu ya. Jadi bedanya di vektor atau besaran skalar dan besaran vektor itu bedanya adalah kalau misalkan skalar itu tidak punya arah, tapi sedangkan kalau misalkan vektor itu dia punya arah. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan di besaran skalar itu ada yang namanya jarak, kemudian ada luas, ada volume. Nah, itu kan dia tanpa ada yang namanya arah atau tidak memiliki arah. Nah, sedangkan di besaran vektor sendiri itu punya arah. Nah, punya arah itu kayak gimana sih? Contohnya bisa kecepatan, bisa percepatan dan lain-lainnya. Nah, di sini kalau kecepatan kan dia pasti akan menanyakan berapa sih jaraknya, misalkan 10 km per jam. Nah, arahnya kemana? Biasanya kan pasti akan ditanyakan seperti itu. Nah, itulah yang membedakan besaran antara skalar dan vektor. Jadi udah tahu ya apa bedanya skalar dan vektor. Coba mbaknya tadi kalau misalkan ditanya kecepatan itu merupakan besaran skalar atau besaran vektor? Besaran vektor. Oke. Terus coba masnya yang belakang. Kalau misalkan luas itu apa sih mas? Luas itu termasuk besaran apa sih? Besaran skalar. Oke, betul. Nah itu ya, itu bisa nanti bisa membedakannya itu adalah dengan arah dan tanpa arah. Itu perbedaan dari yang namanya skalar dan vektor. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai geometri dari sebuah vektor. Nah, ini contohnya, salah satu contohnya, apabila ada panah di titik P, jadi ini adalah initial point atau titik awalnya ya, atau titik pangkalnya. Nah, ini di titik P ke Q itu disebut yang namanya arah vektor. Yang awalnya itu ada di P, ini adalah initial point atau titik pangkalnya, kemudian yang di Q itu adalah terminal point atau titik ujung. Seperti itu. Ini adalah termasuk dari arah vektor. Nah, besarnya panjang dari nilai vektor PQ itu dapat ditulis seperti ini. Jadi ada garis ini ya, P dan Q. Oke, seperti itu. Ini ya, PQ tapi di sisi kiri dan kanannya itu kayak ada garis. Seperti itu ya. Ini yang disebut besarnya panjang atau vektor sendiri itu nanti ditulisnya seperti itu. Atau misalkan kalian sebenarnya kalau misalkan ingin menginisialkan vektor PQ ini, vektor PQ itu bisa diinisialkan dengan yang namanya vektor A seperti ini disebutnya supaya lebih dipersingkat. Jadi sebenarnya PQ ini kalau misalkan nanti kalian ada soal nih, di sini ada A gini ya, ada vektor A tulisan A ini, berarti itu juga dimaksudkan adalah vektor PQ ini sendiri. Jadi PQ itu sama dengan vektor A ini juga bisa seperti ini. Supaya dipersingkatnya lebih jelasnya seperti itu. Oke, nah di sini kalian nanti akan cari yang namanya besar, panjang, dan unit vektor. Nah, besar vektor itu nanti lambangnya seperti ini ya. Jadi ada tanda panah di atasnya, PQ seperti ini. Nah, kalau misalkan di panjang vektor nanti ada seperti ini, panjang. Nah, kalau unit vektor, nah nanti di sini kayak ada kurungnya di atas ini ya, kayak ada rumah gitu. Ini di sini PQ. Ini besar, ini panjang, ini unit. Nah, untuk rumusnya atau besaran vektor sendiri itu nanti ada. Kalau misalkan kalian mencari vektor PQ, itu berarti Q min P. Kalau misalkan ada vektor AB berarti rumusnya apa? Atau ininya mencari besarnya? B min A. Oke. Nah, ini ya untuk rumus besar vektor. Nah, kemudian kalau misalkan panjang vektor, nah panjang vektor ini nanti dia ada akarnya. Ini kita ke kemudian yang unit nanti dari besar dibagi panjang. Nah, di vektor besar vektor itu adalah ini ya, tadi dari PQ Q min P. Misalkan kita contohkan di sini itu ya, sesuai dengan itu ada X2 Y2, Y2 dikurangi X1 min X1 Y1. Nah, ini nanti kita kalikan X dengan X atau kita kurangkan X dengan X, Y dengan Y. Jadi X2 min
X1, Y2 min Y1. Nah ini kalau untuk mengerjakan yang namanya besar vektor. Nah kita udah ketemu nih, misalkan ini udah nilainya, ini A1, ini A2. Kemudian kita disuruh cari panjang vektor PI. Panjang vektor PI sini ya, panjang vektor PI dia adalah akar dari X1, X2 itu ya, X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Atau sebenarnya kalau misalkan kalian udah punya A1, A2 gini, bisa ditulis juga seperti ini, A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat, seperti itu. Nah ini untuk apa yang tadi? Panjang vektor. Selanjutnya kalau misalkan di unit vektor atau logonya, lambangnya seperti ini ya. Rumusnya apa? Jadi sudah saya sampaikan, panjang besar ya, besar dulu, besar dibagi panjang vektornya. Atau kita tulisnya PI unit ini, kemudian besarnya PI ada anak panah dibagi PI panjang, seperti ini ya untuk unitnya. Nah di sini posisinya nanti tuh X1, Y1, terus kemudian X2, Y2 tuh gimana sih posisinya kalau misalkan di vektor? Nah sebenarnya tuh kan ini ya, gambarnya tuh seperti ini. Kita punya yang namanya vektor nih, ada vektor di mana P ini adalah initial point-nya, kemudian yang kita tadi adalah terminal point-nya. Nah P ini adalah koordinat X1, Y1, di mana di sini adalah koordinat X, terus di sini koordinat Y. Jadi di sini adalah X1, Y1. Kemudian yang di sini Q itu ada X2, Y2. Ini adalah terminal poinnya atau ujung dari vektornya. Nah ini dasarnya dari ada X1, Y1, X2, Y2 itu salah satunya ini dari gambarnya. Oke, mungkin kita coba ke contoh aja ya. Nah di sini diketahui ada koordinat titik A itu min 2,4 dan titik B itu 3,2. Nah tentukan nilai besar, panjang, dan unit vektornya. Jadi kalian tadi udah ada 3 rumus ya. Ada apa aja? Besar, panjang, sama unit. Oke, dari ketiga itu kan sesuai dengan pertanyaan ini ya, dengan titik A nya itu min 2,4, titik B nya 3,2. Oke, kita cari sini. Oke, saya hapus dulu ya. Nanti kalau misalkan mengerjakannya bisa ditulis dulu, diketahuinya itu apa, baru nanti dimasukkan ke jawabannya. Oke, di sini ada diketahui koordinat A, atau saya tulis langsung A ya. Di sini ada A itu min 2,4 ya, min 2,4, kemudian yang B itu berapa? 3,2. Oke, di sini ada koordinat A dan B. Nah, yang ditanya itu adalah besar, berarti AB ya, AB besar, terus kemudian panjang AB, kemudian unit AB. Oke, kita jawab. Yang pertama adalah besarnya dulu. Besarnya, sebelum kita mengerjakan besar, mungkin kita pengen tahu dulu nih posisi vektornya dulu deh. Dari di sumbu koordinat XY itu, kalau misalkan A ini kan berarti dia XY ya. Ini X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, X1 itu min 2. Min 2 itu ke kiri atau ke kanan? Kiri ya. Oke, kita tulis di sini dia min 2 di sini. Kemudian Y-nya itu di 4, atas atau bawah? Atas. Oke, di sini 4. Kita ambil titiknya. Terus kemudian ada 3, X2-nya 3, Y2-nya itu adalah 2. Berarti kita cari yang X2-nya dulu. X2-nya berapa? Berapa? 3 ya? 1, 2, 3. Oke, di sini. Terus kemudian yang Y2-nya itu
2 di atas atau di bawah? Di atas sini ya. Kira-kira di sini 2. Oke, kita tarik titiknya. Oke, kita dapat di sini yang ini tadi A, di sini B. Oke, kita temu yang namanya di sini ada koordinat A dan B, posisinya vektornya seperti ini. Itu. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam koordinat. Oke, selanjutnya karena kita sudah tahu nih posisinya di sini. Oke, berarti kita mengerjakan yang namanya, saya tulis di sini ya, panjang besar dulu ya, besar dari vektor, atau kita tulisnya seperti ini, AB. Tadi rumusnya apa? Besar vektor B min A. B-nya berapa? B-nya 3,2, terus A-nya min 2,4. Oke, tadi apa? X dengan X, Y dengan Y. Berarti di sini 3 dikurangi min 2,2 dikurangi 4. Oke. Berarti di sini 3 min 2 berarti berapa? 3 ditambah 2 berarti 5. 2 min 4 min 2. Oke, berarti kita ketemu yang namanya besar vektor AB itu adalah 5,2. Selanjutnya kita bisa mencari apa? Panjang. Oke, panjang vektor AB panjang. Rumusnya apa tadi? Akar apa? Berarti akar dari ini kan? Akar dari yang namanya 5 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Oke, jadi akar ini 5 dikuadratkan 25 ditambah 4. Oke, jadi akar berapa? 29. Oke, kita ketemu yang namanya panjang vektor ini akar 29. Kita nggak perlu sederhanakan, mau seperti ini juga nggak apa-apa. Terus selanjutnya ada yang ditanya apa lagi? Unit vektor. Oke, unit vektor itu berarti ada terkurungnya di atas ya, atau ada rumah-rumah. Rumusnya apa? Besar dibagi panjang. Besarnya berapa? 5,2 dibagi dengan akar 29. Nah ini jawabannya. Atau kalian mau disederhanakan seperti ini juga bisa. 5 akar 29, min 2 akar 29. Oke, nah ini udah ketemu ya, besar, panjang, sama unit vektor. Nah, ini nanti kalau misalkan kalian menjawab nanti seperti ini ya contoh-contohnya ya. Nah ini lanjut, kita ini udah paham belum teman-teman? Udah paham ya? Oke, lanjut kita. Nah ini kalau tadi kan ada 2 sumbu ya, ada X dan Y. Sekarang kita coba kalau misalkan dengan 3 sumbu nih, ada X1 atau X, Y, dan Z. Posisinya berarti dia masuk ke vektor ruang, ada ruangnya seperti itu ya. Oke, ini saya harus dulu kita samakan ya, diketahui, kemudian tanya dijawab seperti itu. Oke, diketahui di sini ada apa aja nih yang diketahui? Ada koordinat A berapa? 1 min 3 min 2. Yang B 4 2 1. Oke, yang ditanya apa? Besar panjang terus unit vektor. Oke, kita jawab ya. Yang pertama yang perlu kita perjelas dulu itu apa? Posisinya ya, posisinya dari AB nya tadi ya, letak vektornya. Oke, kita di sini ada X, Y, dan Z. Ini juga X, Y, Z. Oke, lanjut. Kita buat dulu vektor Y kan berarti seperti ini nanti. Ada X, Y, Z. Oke, yang di koordinat A ada X itu berapa? 1. X-nya di sini 1 ya. Kita tulis 1. Terus Y-nya berapa? Min 3. Min 3 itu berarti ke kiri atau ke kanan? Kiri.
Oke, di sini ada min 3. Kemudian ada Z-nya min 2 nih. Z min 2 itu di atas atau di bawah? Bawah. Oke. Kita tulis di sini min 2 ya. Nah, ini kita tarik. Posisinya kan dia di sini, terus turun ke bawah min 2. Berarti di sini adalah titik A. Kemudian yang titik B. Titik B kita lihat ada X-nya berapa? X-nya 4. Misalkan di sini, terus Y-nya 2. Ya, Y-nya 2 ini ke kiri atau ke kanan nih sekarang? Kanan ya. Di sini ada 2. Kemudian Z-nya 1. Z-nya 1 nih, berarti ke atas atau ke bawah? Atas. Oke. Berarti ini kita masukkan dulu. Kemudian ini ada 1 di atas. Oke, ini titik B. Kita tarik garis bawah. Di sini ada vektor A dan B itu posisinya seperti ini. Kalau misalkan di vektor ruang. Oke, selanjutnya kita menjawab dari pertanyaannya ya. Ada yang namanya besar vektor. Besar vektor. Besar vektor AB. Rumusnya tadi apa? Masih ingat? B min A. B min A. Berarti di sini B min A, B-nya berapa? 4, 2, 1. Terus A-nya 1, 3, min 2. Oke. Tadi masih ingat ya? X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Kita langsung aja ya. Berarti di sini ada 4 min 1 berapa? 3. Kemudian 2 min 3. 5. Terus 1 min 2. 3. Oke, kita udah ketemu nih. Ini ada A1, A2, A3. Sebut aja kayak gitu. Selanjutnya ada yang namanya tadi habis besar apa? Panjang vektor. Panjang vektor AB. Berarti di sini panjang vektor AB itu akar, maksudnya A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Berarti di sini akar A1-nya berapa? 3 dikuadratkan. Terus kemudian 5 dikuadratkan. Terus selanjutnya 3 dikuadratkan. Oke. Berarti 3 sama 3 kuadrat 9 sama 25. Terus kemudian 3 kuadrat 9. Berarti berapa? 9 sama 9 8. 8 sama 5 berarti kan 3. 4 3 ya? Akar 4 3. Nah, ini seperti ini aja. Nanti kalau misalkan mau disederhanakan mungkin nanti di akhir aja ya. Seperti ini boleh. Terus selanjutnya ada unit vektor. Unit vektor ada rumusnya apa? Besar AB dibagi panjang AB. Oke, besar AB itu berapa? 3, 5, 3 bagi panjang AB akar 4, 3. Oke, kita sederhanakan juga bisa 3 per akar 4, 3,5 akar 4, 3,3 akar 4, 3. Seperti ini ya. Untuk unit vektor memang harus dalam bentuk vektor seperti ini. Oke, ini ya. Ini kalau bedanya yang dari yang awal itu kan tadi 2 sumbu X dan Y. Kalau misalnya yang ini ada 3 sumbu X, Y, Z. Oke, ada pertanyaan nggak dari contoh soal ini? Saya dulu. Oke, masnya. Ini mas, pertanyaannya. Untuk hasil akhir dari unit vektor itu, apakah bisa dijadikan desimal? Oke, yang unit vektor ini ya. Yeah. Nah, unit vektor ini sebenarnya bisa nanti kalau misalkan dengan mau desimalkan, tapi sebenarnya dengan seperti ini aja, bentuk sederhana seperti ini tidak masalah, gitu ya. Jadi nanti mau bentuk desimal atau seperti ini nanti akan saya gunakan. Karena yang penting adalah ini masih dalam bentuk dia itu argumen seperti itu. Gitu ya. Oke, ada feedback? Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya.
Untuk materi selanjutnya, nah di sini ada operasi vektor. Operasi vektor di sini ada yang namanya penjumlahan dan pengurangan. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian nanti ditanya nih, ada vektor, misalkan ada vektor A dan B. Contohnya seperti ini dulu aja. Ada vektor A dia ke atas, kemudian ada vektor B dia ke kanan. Nah kemudian ada pertanyaan adalah A plus B nya itu gimana? Nah posisinya berarti dia nanti akan menarik suatu garis vektor di sini. Nah ini yang disebut vektor A plus B-nya. Itu. Nah nanti kalau misalkan ada contoh soal ada as ini ya di sini saya tulis di sini ya. Di sini ada vektor A itu soalnya berapa? 2i plus 3j plus 4k. Terus yang B itu apa? I min ya? Min berapa? Min J plus 2K. Nah ini saya jelaskan dulu ya. Kalau misalkan itu kan tadi secara vektornya A plus B posisinya seperti itu. Nah kalau misalkan sudah ada soal seperti ini, nah nanti kalian tinggal seperti ini aja. A plus B nya itu kalian buat seperti ini bentuk matriks seperti ini juga bisa. Berarti kan ditambah ini nanti I dengan I, J dengan J, K dengan K ya. Berarti kalau misalkan nih saya tanya, kalau cuma I aja ini, berarti dia nilainya berapa? 1 ya. Terus kalau min J berarti min 1. Kalau plus 2K berarti 2. Oke, kita jumlahkan. Berarti 2 plus 1 3. 3 plus min 1 2. Terus 4 plus 2 Nah, oke. Nah, ini nanti kalau misalkan cara penjumlahannya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan pengurangan berarti ya tinggal teman-teman kurangkan ya. Nanti kalau misalkan ada A plus A min B berarti nanti tinggal dikurangkan 2, 3, 4 dikurang 1 min 1 2. Kita selesaikan aja lah sekalian ya. Berarti 2 min 1 1, 3 min 1 4 min 2 Oke, ini adalah A plus B. Kalau yang ini A min B. Ada pertanyaan dulu yang dari ini operasi vektor? Ada pertanyaan? Oh ya, masih lagi. Gimana Mas? Untuk bentuknya vektor dari A ke B itu gimana? Oke, oh ya, bentuk dari ini ya vektornya ya. Kalau misalkan A plus B kan seperti ini. Nah posisinya nanti kalau misalkan kalian ketemu A min B, posisinya kan dia sebenarnya kan vektornya seperti ini ya. Ini A ke atas, ini B ke kanan. Nah kalau misalkan dia vektornya minus nih, minus B, berarti posisinya nanti dia adalah di sini A, B-nya itu vektor B-nya berarti arah lawannya dari ini, berarti ke kiri. Berarti di sini adalah min B, vektor min B. Nah kemudian A min B itu nanti berarti kita tarik dari pangkal ke ujung sini. Ini adalah A min B. Oke, jadi bentuknya nanti beda ya sama yang tadi A plus B. Di sini A min B. Seperti itu. Ada feedback Masnya? Udah paham? Ya. Oke, itu ya untuk cara mengoperasikan vektor dengan penjumlahan dan pengurangan. Oke, dan nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya. Nah di sini teman-teman nanti coba ya mengerjakan di rumah. Ada beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi kita kali ini. Yang nomor 1 tadi mengenai koordinat kalau di sini ada di titik C dan D, tapi dia dengan 2 sumbu. Kemudian yang kedua itu ada 3 sumbu. Nah yang ketiga ini sama halnya yang tadi ya. Nanti kalian teman-teman cari A plus B sama A min B nya itu berapa dengan vektor A seperti ini, vektor B seperti ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan lain-lainnya silakan boleh komunikasi ke saya mau lewat chat atau langsung ketemu juga bisa. Itu ya. Mungkin saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.